Cek sound, selamat malam semuanya. Malam, Bos. Malam, boleh. Selamat malam, gimana weekendnya ini? Weekend kemana, Bos? Rumah, Bos. Di rumah aja. Oh, di rumah, mantap. Oke, sambil nunggu yang lain, malam hari ini kita edukasi tentang pemula ya, yang memulai dari awal. Jadi edukasi malam hari ini adalah untuk yang masih pemula. Jadi bagi yang baru-baru ini cocok untuk edukasi malam hari ini. Nah, untuk pertama ya, sebelum kita memulai ke materinya, ada yang harus kita perhatikan. Filenya mana ya? Oke. Jadi untuk trading saham itu pertama kita harus tahu apa itu chart, apa itu candle. Apa itu chart, apa itu candle. Nah, tadi saya sudah share di grup ya, di grup edukasi apa ya? Oke, saya buka dulu. Nah, ini saya sudah share tadi di grup edukasi yaitu tentang macam-macam chart atau macam-macam grafik. Nih. Jadi di trading saham itu ada banyak sekali bentuk chart atau bentuk candle. Yang paling banyak digunakan yaitu chart candle atau candle chart. Ini yang paling banyak sekali digunakan. Chart candle. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti di layar ini. Ini bentuk chart candle. Itu. Nah, ini yang umum, yang saat ini banyak sekali digunakan oleh para trader adalah candle chart. Ada juga bar chart. Ada juga bar chart. Bentuk candlenya seperti ini. Ada juga line chart. Nah, bentuknya seperti garis. Ada juga equivolume chart. Ini. Dan ada juga Heikin Ashi. Dari bentuk-bentuk chart tadi, yang akan kita gunakan di Master Cuan Saham yaitu Heikin Ashi chart. Yang akan kita gunakan adalah Heikin Ashi chart. Kenapa Heikin Ashi chart? Karena dengan menggunakan Heikin Ashi chart ini, kita akan mudah saat trading. Apa Heikin Ashi chart? Heikin Ashi chart ini adalah berrata-rata untuk melihat tren pasar dan untuk memprediksi harga di masa depan. Ini adalah fungsi dari Heikin Ashi chart. Jadi, kenapa menggunakan Heikin Ashi chart? Karena untuk memprediksi, untuk melihat tren pasar dan memprediksi harga. Itu. Jadi kalau kita menggunakan Heikin Ashi chart, ini akan memudahkan kita kapan harus belinya dan kapan harus jual. Gitu. Nanti saya jelaskan lagi. Nah, di mana kita bisa melihat Heikin Ashi chart? Pertama, bisa di aplikasi Mandiri Sekuritas. Yang kedua, bisa di Philips Sekuritas, RHB Sekuritas, Ajaib Sekuritas. Terus Indo Premier, Stockbit, BNI Sekuritas, MNC Sekuritas, Semesta Indovest Sekuritas, Equator Sekuritas, itu juga ada Heikin Ashi chart-nya. Jadi kita tinggal gunakan di sekuritas-sekuritas yang saya sebutkan tadi. Nah,
Kalau sekuritas tersebut kita tidak punya, maka kita juga masih bisa melihat Heikin Asicat itu di aplikasi Monica, ya, bot Telegram, atau di aplikasi TradingView. Bahkan juga ada, dia kan bisa juga di aplikasi RTI, saya tambahkan juga. Aplikasi RTI. Nah, di sini. Jadi kalau misalkan di sekuritas yang kita miliki tidak ada Heikin Asinya, bisa dilihat di aplikasi-aplikasi eksternal ini. Gitu. Nah, seperti apa grafiknya? Grafiknya seperti ini. Di aplikasi Monica seperti ini nih, gambarnya. Hijau, merah. Jadi untuk melihat tren, di saat candlenya hijau pertama kali, itu adalah tanda trennya mau naik. Di saat candlenya merah pertama kali, itu tandanya tren mau turun. Jadi di aplikasi Monica, bot Telegram, aplikasi TradingView, sama seperti itu. Di RTI juga sama. Warnanya hijau. Sama, hampir di semua sekuritas seperti ini. Kecuali Mandiri Sekuritas. Kalau Mandiri Sekuritas, warnanya bisa kita ubah-ubah. Warnanya bisa kita ubah. Saya menggunakan warna biru dan warna merah kalau di Mandiri Sekuritas. Nah, seperti inilah kalau di Mandiri Sekuritas. Coba perhatikan, ya, coba perhatikan. Kapan candle biru muncul, kapan candle merah muncul. Biru pertama. Apakah candle biru, kalau kita beli di saat candle biru, setelah itu jual di candle merah, apakah akan profit? Mulai dari sini. Biru pertama beli, merah di sini jual. Biru lagi besoknya jual. Biru beli, merah jual. Biru beli, merah jual. Biru beli, merah jual. Begitu seterusnya. Kalau kita belinya di saat candlenya biru, jualnya di candle merah, pasti profit. Yang gagal ada nggak? Ada. Ini. Tapi kalaupun gagal, resikonya kecil, paling minusnya 1 atau 2%. Kalau memang saat merah, jual. Saham yang lain bisa nggak? Bisa. Misal, ADMR. Nah, ini. Sama di sini. Biru pertama kali beli, merah jual. Biru beli, merah jual. Biru beli, merah jual. Dan seterusnya. Artinya apa? Kalau kita memang beli di saat candlenya biru, maka jualnya adalah di saat candlenya merah. Jadi untuk mengambil keputusan kapan harus beli, belilah di saat candlenya biru pertama kali. Ini. Biru beli, merah jual. Biru beli, merah jual. Ya. Saham apapun boleh kita lihat. Friend, sama. Biru beli, merah jual. Biru beli, merah jual. Begitu seterusnya. Ya. Saham apapun bisa kita lihat. Biru beli, merah jual. Biru beli, merah jual. Dan seterusnya. Bumi juga sama. Biru beli, merah jual. Biru lagi beli, merah jual. Biru beli, merah jual. Jadi kalau menggunakan Heikin Asicat, belilah di saat candlenya biru pertama kali dan juallah di saat candlenya merah pertama kali. Selain itu jangan ngapa-ngapain.
Jadi pastikan kalau kita mau beli saham, belilah di saat candlenya biru pertama kali. Saham apapun. Pastikan pertama ya, bukan kedua, bukan ketiga, bukan keempat, tapi biru pertama kali kalau kita ingin harga terbaik. Kalau kita ingin harga terbaik, belilah di saat candlenya biru pertama kali. Gitu. Ya, itu candlenya, melihat candle. Jadi sebelum beli, pastikan lihat dulu grafiknya. Pastikan lihat dulu grafiknya. Benar nggak biru pertama? Melihatnya di mana? Melihatnya bisa di Mandiri Sekuritas, bisa di sekuritas-sekuritas yang lain juga bisa. Philip Sekuritas, RHB Sekuritas, Ajaib, Indo Premier, itu semuanya bisa. Atau di aplikasi yang lain. Tuh. Jadi sebelum beli pastikan belilah di saat candlenya hijau pertama kali dan selalu lihat grafiknya. Nah, seperti apa kalau kita ingin terbaik belinya? Ini. Belilah jika candlenya biru pertama kali. Belilah jika biru pertama kali. Atau beli kalau candlenya masih merah tapi mulai mengecil, itu juga waktunya beli. Atau candlenya merah tapi ada sumbu atas, sumbu bawah, itu juga waktunya beli. Kalau jual kapan? Jual jika candlenya merah pertama kali. Atau candlenya biru mulai mengecil. Atau candle biru ada sumbu atas, sumbu bawah. Itu adalah waktu jual. Jadi untuk transaksi saham ada dua yang harus kita perhatikan. Kapan harus beli dan kapan harus jual. Kalau kita melihat candle, kalau kita melihat grafik, maka kita tinggal lihat. Kalau candlenya biru pertama kali, berarti waktunya beli. Kalau candlenya merah pertama kali, waktunya jual. Gitu. Jadi itulah waktu terbaik untuk beli dan jual. Jadi harus tahu, harus melihat candlenya. Ini. Ya. Oke. Nah Pak, kalau kita mau beli saham, screening saham, ada ini untuk yang pemula ya, untuk yang pemula dulu ya, untuk yang pemula. Oke, trading plan terlebih dahulu. Jadi kalau kita mau beli saham, pastikan kita punya trading plan. Nah, bagi yang pemula, saya sarankan untuk swing terlebih dahulu. Untuk swing terlebih dahulu. Jadi ini adalah swing. Untuk pemula. Apa trading plan-nya? Target profitnya 5%. Durasi waktunya 5 hari. Indikator yang digunakan Heikin Ashi yang tadi. Target profitnya 5%, durasi waktunya 5 hari. Indikatornya Heikin Ashi. Time frame-nya daily. Oke. Nah, bagaimana cara mencarinya? Mencari sahamnya bagaimana? Ini kalau swing pendek, ini bagi pemula. Jadi sudah saya ajarin cara screeningnya. Baru kenal saham sudah saya ajarin screeningnya sekarang. Nah, perhatikan, jam bursa berjalan itu adalah jam 9. Artinya kita bisa beli saham itu mulai jam 9.
Kalau kita mau beli saham jam 9, maka jam 8 pagi kita harus mencari sahamnya terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya, Bapak dan Ibu bisa menggunakan aplikasi Monika atau aplikasi bot Telegram untuk screening saham. Untuk screening saham, bisa menggunakan aplikasi Monika atau aplikasi bot Telegram. Pertama, kalau misalkan belinya jam 9, maka cara screeningnya adalah seperti ini. Oh jangan deh, pemula ya. Pemula belinya setelah 9.30 aja, supaya lebih mudah. Ini bagi yang pemula banget ya. Bagi yang pemula banget. Berarti setelah 9.30, supaya langsung. Nah, kalau Bapak dan Ibu mau beli saham setelah 9.30, entah itu jam 10, jam 11, jam 1.30, jam 2, atau sebelum jam 3, maka caranya adalah, jadi seperti tadi ya, kalau mau beli, belilah di saat candlenya biru pertama kali. Ingat, belilah saham di saat candlenya biru pertama kali. Pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana cara mencari saham yang candlenya biru pertama kali? Gitu. Caranya adalah buka aplikasi Monika. Buka aplikasi Monika. Lalu klik analisa teknikal, lalu klik filter teknikal. Gitu. Buka aplikasi Monika, analisa teknikal, lalu filter teknikal. Nah, lalu klik ya di sini, filter teknikalnya diklik. Muncul. Oh, masih loading. Nah, di sini di sini ada banyak pilihan ini. Pilihlah yang first candle Heikin Ashi, lalu kirim. Di sini akan muncul sahamnya yang hijau pertama kali. Jadi belilah saham yang candlenya hijau pertama kali. Jadi kalau hari Jumat kemarin ngeklik di sini maka akan muncul BMRI. Maka langsung beli sahamnya. Boleh. Tapi perhatikan juga di sini persentase kenaikannya, carilah yang di bawah atau sama dengan 5%. Ini. Jadi kalau mau cari saham yang candlenya hijau atau biru pertama kali, cara mencarinya seperti ini. Filter teknikal, lalu pilih First Heikin Ashi. Itu caranya. Kalau melihat grafiknya bagaimana Pak? Melihat grafiknya di Monika juga bisa. Caranya buka analisa teknikal, lalu chart teknikal. Lalu perintahnya di sini, pilih yang Heikin Ashi, masukkan kode sahamnya BMRI. Pasti hijau pertama. Nah, ya kan? Candlenya hijau pertama kali. Jadi kalau mau buat swing seperti ini. Tapi ingat, di sini belinya adalah setelah 9.30. Supaya mudah, ditinggal gini. Filter analisa filter teknikal. Filter teknikal, oh di sini. Filter teknikal, lalu pilih first candle Heikin Ashi.
kirim. Maka akan muncul saham-saham yang candlenya hijau atau biru pertama kali. Kalau mau lihat grafiknya, tinggal lihat chart teknikal. Jadi di Monica ini ada dua. Untuk mencari berarti klik yang filter. Untuk melihat grafiknya, chart teknikal. Jadi bisa mencari sahamnya, bisa juga melihat grafiknya. Itu kalau menggunakan, aplikasi Monica. Yang belum punya aplikasi Monica, silakan WA ke saya. Itu. Nah, lalu bisa juga menggunakan bot Telegram. Bagaimana caranya kalau kita mau mencari saham yang candlenya hijau pertama kali menggunakan bot Telegram? Gampang. Tinggal garis miring skor H1. Akan muncul saham-sahamnya. Ada Amar, BANK, STAA. Ini saham-saham yang candlenya hijau pertama kali. Nah, kalau di bot Telegram, bagaimana cara melihat grafiknya? Tinggal ketik garis miring C, Amar, T2. Ini grafiknya hijau pertama kali. Candlenya adalah hijau pertama kali. Ini yang belakang ini. Gitu. Oke. Ini. Yang lain juga sama. Atau tadi kan skor H1. Berikutnya skor H2. Ini juga sama. Saham-saham ini sahamnya candlenya hijau pertama kali. Melihat grafik gimana? Sama kayak tadi. Garis miring C. Misalkan apa? Slice T2. Candlenya hijau pertama kali. Jadi belilah saham yang candlenya hijau pertama kali. Kenapa? Karena trennya mau naik. Jadi belilah saham yang trennya mau naik, baru mau naik. Begitu. Oke. Jadi itulah cara kalau kita mau trading saham. Bagi pemula, silahkan gunakan Heikin ASI Chart untuk mengetahui kapan harus beli dan kapan harus jual. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada, Poli aja yang nanya, Pak. Saya yang nanya. Ya, kalian ujian, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, izin Pak Oli. Silakan, Bos. Salam kenal Pak Oli. Kebetulan saya baru banget bergabung Pak Oli. Yes. Misal kita udah dapat tadi kan, ini yang daily-nya setelah kita dapat nih, kita harus beli ini gitu kan ya. Ya. Nah, mengenai harganya gimana Pak Oli? Beli di harga berapa? Gitu. Harganya beli di saat harga Bapak ngeceknya itu. Di saat Bapak ngecek misalnya nih, BMRI misal. Bapak akan ngecek kan? Harganya di sini 9.425. Di saat itulah Bapak langsung beli. Begitu, Pak. Jadi langsung ya. Yes. Pas kita ngelihat si candle-nya ini
warna biru langsung kita langsung pasang action beli gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya tadi kan ada dua ya Poli, dari apa tadi tuh Monica sama dari bot. Oke. Nah, itu hasilnya apakah hasil scanningnya sama kalau kita buka di Monica sama Yes. Hasil ada yang sama, ada misalkan nih Pak ya, di Monica ini hanya muncul satu Pak. Kalau di bot tadi kan banyak yang munculnya. Ada yang sama. Sebenarnya cuman beda algoritma aja Pak antara bot Telegram sama aplikasi Monica. Fungsinya sama. Cuman karena yang buat ini beda orang, pasti membuat algoritma yang berbeda atau memberikan kriteria-kriteria yang berbeda. Gitu. Jadi mau pakai bot, mau pakai Monica, sama. Silakan pilih salah satu. Pakai dua-duanya juga boleh. Gitu. tapi yang lebih bagus yang mana Pak Poli? Lebih Yang bagus Monica. sama. Nggak ada yang lebih bagus. Sama Pak. Karena candle-nya sama-sama biru. Gitu. Siap. Makasih Pak Poli. Yes. Malam, Bos. Malam, Bos. Ayo, siapa yang belum paham? 30 menit harus bisa loh. 30 menit, saya janjinya 30 menit sudah bisa trading saham. Yang belum bisa siapa? Kalau nggak ada yang nanya, berarti sudah bisa. Boleh Paul yang nanya lagi. Silakan Bos. Kalian UTS. Oli. Pak, penanya Pak. Silakan Bos. Misalnya kan kalau kita mau jengok saham itu, candle-nya warna hijau pertama sekali naik kan Pak ya? Yes. Nah, itu kan lihatnya di Monica Ya. sama. Misalnya kalau kita ada saham yang kita tunggu, misalnya saham si A. Kalau kita lihat candle bayangannya, boleh tidak Pak? Itu. Candle bayang, gimana maksudnya Pak? Misalnya ya, kita kan ada saham H, A misalnya. Oke. Nah, besok jam 8 kita mau belinya di jam 9. Kita lihat candle bayangannya, Pak. Misalnya kalau candle bayangannya hijau, boleh beli itu, Pak. Boleh. Boleh. Yes. Cuman cara lihat berapa persennya di mana, Pak? Oke. Cara Kenaikannya. lihat. Bapak tadi candle bayangan tahunya dari mana Pak? Dari RTI. RTI, oke. RTI, ya. Yes. Kalau di RTI itu bisa Pak, kita melihat candle bayangannya dan persentasenya. Kalau Bapak lihat di RTI di atas itu kan ada angka Pak. Angka dan persentase. Ada persentase. Kalau melihatnya jam 8 itu di atas candle itu ada persentasenya. Nah itu candle bayangannya. Itu kenaikannya. Estimasi kenaikannya. Di atas mana, Pak? Bentar, Harus jam 8 itu ya? harus jam 8. Kalau candle Besok bayangan berarti, kan? jam 8, ya. Sampai jam berapa itu, Pak? Jam 8.59. Jam 8.59. Oke. Bentar, saya tunjukkan Thank you, kalau Pak. oke, saya tunjukkan kalau di RTI. Besok 8.30 itu bisa saya tunjukkan langsung. Ada candle bayangannya pasti kalau besok 8.30. Besok 8.30 kita edukasi candle bayangan. Setiap hari jam 8.30 selalu ada edukasi candle bayangan supaya bisa melihat langsung sebelum jam bursa berjalan. Loh, kok nggak bisa buka RTI? Oke, ada lagi?
Ini yang namanya speak itu apa Pak ya? Gunanya untuk apa ya Pak? Speak. Spike. Tunggu Spike. habis ini Pak ya. Sekarang Oh, untuk yang pemula dulu. Kalau udah nanya Oke, Pak. spike, ini berarti udah mahir ini. Tidak Pak, ini spike lagi tidak tahu. Udah lulus. Belum. UTS, Udah, artinya udah lulus Pak. Ya, artinya sudah lulus. UTS pertama udah lulus, Pak. Yes. Kalau lulus dengan Pak Januar. Lulus itu. Ya, Pak. Biasa. Nah ini, kalau di RTI seperti ini, ya kan? Ya. Jadi heikinasi bisa juga dilihat di RTI. Jadi misalkan sekarang punya aplikasi sekuritas, tapi tidak ada heikinasinya, jangan khawatir. Nggak perlu khawatir, karena bisa lihat di RTI bisa. Nah, di chat. Kok muter-muter ya? Sinyalnya kayaknya, Pak. Iya ini. RTI ikut berkabung, Pak. Sepertinya, Bos. Semoga saat trading nggak kayak gini loh. Kalau pas jam trading gini, gawat. Gawat, Pak. Malam, Pak Tinggalan. Januar. Malam, Bos. Ya, jaringannya. Manado cerah, Pak Noar. Berawan, Hmm. gerimis. Bandung hujan, Pak. Iya. Bandung hujan. Malang mendung. Malang terang tadi, Panas tadi. panas, Bos. Di jalanan juga panas. Kanjuruhan panas. Kanjuruhan juga panas. Kanjuruhan panas. Di jalanan ambulan semua. Pauli. Oke, nggak bisa ya buka besok ya RTI. Pagi aja. Oke. Pauli. Yes. Mungkin bisa diulang yang beli sebelum jam 9 kali, Pak, biar apal. Gimana, Pak? Beli Ya, yang Pak. sebelum jam 9. Pauli, Yes. coba itu Pauli 1 kali belajar dengan 100 kali belajar beda, 100 kali belajar dengan 1000 kali belajar beda juga, Pak. Gitu Betul. ya? Ya. Makanya kita rajin, Pak. Makanya Ya. kita rajin dengar semua, Pak. Walaupun pemula, walaupun senior, dengar aja, Pak. Ya, Noar. Ikut edukasi, Pak. Mantap. Supaya nggak lupa, Pak ya. Ya, Bos. Kita takut ada UTS, Pak. Ujian trading saham suatu waktu, Pak. Apalagi ujian susulan ya, Pak Fitli ya. Iya. Nggak bisa cuan nanti. Yes, Pak Mumin apa sebelum jam 9? Ya, biar hafal. Sebelum jam 9, oke. Kalau kita mau trading, tadi kan setelah jam 9 ya? Ya. Tadi itu adalah kalau setelah jam 9 gampang. Ya. Caranya nggak susah. Tinggal buka Monica atau buat Telegram, Siap. screening langsung ketemu. Ya. Nah, kalau belinya kalau belinya jam 9 persis, maka ada 2 langkah yang harus kita lakukan. Ini. Ada 2 langkah yang harus kita lakukan. Pertama, kalau menggunakan aplikasi Monica, kita harus cari dulu sahamnya. Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya, perintahnya adalah bottom fish. Ya, pakai Monica ini. Bottom fish. Lalu kirim. Saham-saham yang muncul, ya, kita harus cari lagi, harus konfirmasi lagi, harus lihat lagi candle bayangannya. Oh iya, ini jaringan ini. Oke, di sini. Nah, bottom fish di sini. Pilih yang posisi bumi. Pilih yang posisi bumi. Nah, saham-saham yang muncul ini, saham-saham muncul di sini, kita harus cek lagi yang dengan namanya candle bayangan. Contoh apa? Dewa, BHIT, BRMS, Dewa, Friend, misal. Nah,
tadi di awal saya sebutkan, fungsinya Heikinasi adalah satu, untuk melihat tren. Yang kedua, untuk memprediksi harga. Memprediksi harga bagaimana? Maka sebelum bursa berjalan, kita harus lihat candle-nya. Di saat contoh Dewa, besok jam 8 pagi, di sini akan muncul candle bayangan. Candle-nya muncul, tapi volumenya belum ada. Nah, dengan adanya candle bayangan ini, kita bisa memprediksi harganya akan naik berapa persen. Gitu. Maka kalau kita mau swing dan belinya adalah di saat jam 8 pagi, belinya di saat jam 9 pagi, maka sebelum jam 9, kita harus lihat saham yang mau kita beli, candle bayangannya biru pertama kali atau tidak. Kalau misalkan biru pertama kali, silakan beli. Jam 9. HK Pak, HK. Gitu. Ya, jadi cara mencarinya, pertama kalau menggunakan aplikasi Monica, screeningnya atau filterlah di bottom fish. Cari yang di posisi bumi, lalu saham-saham ini besok jam 8 pagi, cek candle bayangan. Salah satu fungsi candle Heikinasi yaitu memprediksi harga. Jadi kalau candle bayangannya biru, itu awal yang tepat untuk beli saham yang tujuannya untuk swing. Nih, BIT. Friend tembus 80 ya. Bisa 70 jangan-jangan nih. Oke. Jadi kalau candle bayangannya biru pertama kali, itu waktunya beli kalau ingin swing. Dan belinya saat jam 9. Nah, kalau menggunakan bot Telegram, cara mencari sahamnya bagaimana? Ketik garis miring, skor 100, 3M, 1H, NB. Saham-saham ini silakan cek candle bayangannya. Kalau candle bayangannya biru pertama kali, cocok dibeli di saat jam 9. BNK, Java, PSKT. BNK sudah biru. Java. Nah, Java. Besok jam 8 cek candle bayangannya. Kalau candle bayangannya besok biru, jam 9 langsung buy. Langsung beli jam 9. Di HK, Bos. Yes, HK, PSKT. PSKT juga sama. Kalau besok jam 8, candle bayangannya biru, silakan jam 9 langsung buy. Nggak perlu lihat kemungkinan kenaikannya berapa Pak di candle bayangannya Pak? Kan buat swing, Pak. Oke. Dilihat boleh, dilihat juga lebih bagus. Misal nih ya, ada 5 saham yang candle bayangannya sama-sama biru, kan bingung mau pilih yang mana gitu kan. Betul. Nah, maka pilihlah yang candle bayangannya yang paling besar high-nya. Kan tinggal gitu. Jadi kalau misal Pak saya screening dapat 5 saham, semuanya candle bayangannya biru pertama semua. Maka pilihlah yang candle bayangannya high persentasenya yang besar. Gitu. Jadi fungsinya buat sama kayak Esta kemarin. Kemarin saat hari Jumat banyak yang protes ke saya Esta. Pak, Esta ARB. Siapa di sini ada kemarin yang WA ke saya? Nggak ada ya. Kalau ikut edukasi kayaknya nggak ada. Maksudnya nggak panik gitu. Esta, candle bayangannya kan biru.
siang ARB. Benar nggak? Pak, saya beli Esta ARB min Setengah 5 5%. sore naik bos, setengah 3. Iya. Min 5%. Ada yang Min minus 3%. Punya saya ARB, Pak. Saya cuma nanya, candlenya masih biru atau merah? Kalau biru, hold. Kalau merah, jual. Gitu. Jam 9 kan beli. Ada yang 9 beli, mungkin ada yang baru ya. 9 lebih baru beli saat turun. Nah, itu bagus. Tapi nggak perlu panik karena selama candlenya masih biru, untuk naik itu masih bisa. Gitu. Jadi jam 9 ya. Jam 9 beli, artinya apa? Sebelum jam 9 kita harus lihat dulu candle bayangannya. Kalau candle bayangan biru pertama kali, lalu high-nya juga besar itu paling 2%, 3%, 1% gitu. Nggak apa-apa, karena memang tujuannya untuk swing. Gitu. Jadi selama candlenya masih biru, walaupun portofolio kita merah, tenang aja, nggak usah panik. Karena masih dalam area akan naik. Gitu. Trennya baru mau naik. Gitu. Nah, mati ke lah. Itu cara pertama screeningnya, Pak. Kalau nanti pas screening seperti ini 3M1HNB nggak dapat sahamnya, maka dipecah garis miring skor 3M1H ini. Nah, saham-saham yang muncul di sini cek satu-satu candle bayangannya. Misal ada kondisi juga 3M1H nggak dapat sahamnya, Pak. Baru garis miring skor NB. Ini. Maka cek satu-satu dan carilah candle bayangannya yang biru pertama kali. Bos, Begitu. kembali ke Monica, bos. Yes, ke Monica. Ya. Tadi kan bos bilang kita screening satu-satu ini, baru kita masukkan, kita lihat di Heikinasi ya. Yes. Oke. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Next-nya ya. Yes. Oke. Dan kita cari bumi. Oke. Oke. Ya. Andai kata di bumi itu ada 20 misalnya, itu kan makan waktu yang sangat lama ya. Bos. 20. Enggak. Misalnya. Bentar. Ya. Bentar 20 gitu. Sebentar, Pak. Ya, yang punya jaringan bagus, yang tidak punya jaringan bagus itu butuhkan Oke. agak lama itu, bos. Oke. Ya. Yes. Sekarang begini, dari yang ada sekarang di bumi ini, bisa nggak kita filter lagi? Kita lihat stokastisnya, barnya, trennya. Yang lebih pasti, misalnya dari 20 itu ada cuma 2 atau 3. Artinya kan stokastis itu ditampilkan kan ada fungsinya. Misalnya up, oversold, down, oversold. Apa dari ini yang kita mau pilih, bisa pilih? Misalnya bar, ada yang 13, ada yang 1, ada yang 9. Posisinya tren sekarang misalnya, downtrend. Kan jelas kalau downtrend kita nggak ambil ya, bos. Oke. Iya, maksud saya, dari bukan cuma posisi bumi aja yang kita lihat di Heikinasi semua. Coba, bos, ajarkan kami bagaimana kami memfilter dari sekarang di posisinya 2, 4, 6, 8, 10. Ada 10 saham. Dari 10 ini kita lihat stokastis, bar, tren, pola, persen. Lahirlah 2. Itu yang kami bawa ke Heikinasi. Oke. Oke. Ide yang bagus, tapi akan membutuhkan proses yang lebih lama, Pak, kalau itu terjadi. Tapi nggak apa-apa. Artinya gini. Dari tampilan yang ada di sini, bos. Dari tampilan yang ada di Monica. Iya. Oke. Jadi gini. Oke, pertama. Tujuan ini sebenarnya filter first Heikinasi. Ini sebenarnya bukan untuk mencari yang hijau pertama. Ya, itu satu. Posisi bottom fish ini tujuannya hanya satu. Ya. Untuk mencari saham yang posisinya sedang di bawah. Iya. Sedang di bawah itu aja. Ya, sedang di bawah. Memang di sini ada yang di langit.
Jadi di sini yang di langit berarti posisinya di atas. Yang kita cari adalah posisi yang di bumi. Itu Oke. satu. Oke. Kalau mau dicari, Pak, bumi banyak. Filter lagi gimana? Boleh. Cari yang stokastiknya up OS. Trennya yang uptrend. Udah cari itu aja. Itu aja yang dicek. Oke, maksud saya seperti itu, Bos, biar lebih singkat toh. Ya. Hmm. Boleh seperti itu, boleh. Cari yang up OS, yang uptrend. Kalau bar ini nggak perlu dilihat. Karena bar ini menunjukkan berapa lama dia di bumi. Nggak perlu dilihat. Yang kita cari itu adalah saham yang baru mau naik. Itu. Ini boleh. Pak, ini bumi terlalu banyak, silakan dicek lagi. Oh, di sini. Up OS, uptrend. Up OS, uptrend. Yang down, pokoknya yang down jangan diambil. Oke. Coba pindah yang kedua, Bos. Di next yang kedua. Presentasi dilihat nggak Pak? Presentasi nggak usah. Itu presentasi yang hari sebelumnya. Kemarin. Sebelumnya. Sebelumnya ini. Ini, Bos. Oke. Maksud saya seperti itu, Bos. Bisa biar lebih menghemat Boleh. waktu. Seperti itu bisa. Iya. Tapi misalkan nanti nggak ketemu bagaimana? Up OS dan uptrend nggak ketemu yang hijau pertama. Ya nggak apa-apa, down OS, uptrend. Ini juga bisa dikombinasi. Iya, Artinya apa? Yang kita cari itu cuma satu. Harga bawah. Candlenya hijau pertama kali. Oke. Yes. Oke. Dari mana sahamnya? Dari Monica Dari boleh. bottom piece itu. Boleh. Dari temen pun juga boleh. Dari temen boleh. Asal kita ngecek ya. Di season akhirnya tetap di candle bayangan yang biru pertama kali. Gitu. Jadi kalau kita dapat apa itu namanya? Rekomendasi gitu. Kan banyak. Pasti ini kan gabung di banyak grup kan ada kan. Nggak apa-apa gabung di banyak grup silakan. Dapat rekomendasi dari siapapun silakan. Keputusan akhir tetap ada di diri kita masing-masing. Yes. Di diri kita masing-masing kan. Lalu ceklah heikinasinya. Kalau menggunakan heikinasi. Kalau biru pertama itu lebih bagus, itu bagus. Cuan tidak cuan terserah kita ya Pak. Yes. Sekarang, Bos, kita kembali ke Monica ulang, Bos. Oke. Setelah kita lihat ini, kita bawa ke heikinasi. Oke, Bos? Oke. Sudah jam 9 kita beli, panduan kita trading itu kita buka di filter dan chart teknikalnya. Langsung. Gimana? Ketika sudah jam 9 tuh, Bos, kita sudah dapat sahamnya. Kita beli sahamnya. Oke? Untuk memantau satu hari itu kita buka di chart teknikalnya, Bos. Chart teknikal. Itu yang jadi panduan kita. Yes. Oke. Artinya ketika dia harus kita beli, harus jual. Jam 9 kan sudah beli kan? Iya, betul. Oke. Ngeceknya di sini jam berapa? 11.15 dan 14.30. Oh, Maksimal 2 kali. Ingat, maksimal 2 kali kalau mau swing. Kita pakai chart yang apa? Signal buy sell. Heikinasi. Oh, heikinasi. Ya. Dia punya time frame-nya Daily. DD. Yes. Oke, sudah, Bos. Ingat ya, ngeceknya 11.15 dan 14.30. Oke, sudah, Bos. Jangan dicek setiap menit kalau mau swing. Setiap jam juga jangan. Sehari maksimal 2 kali. Tapi, Bos, setelah kita beli itu wajib nggak kita pasang auto sell? Auto sell. Iya. Untuk prediksi sesuai spike yang muncul. Auto sell. Enggak, Pak. Ini, Pak. Kembali ke trading plan.
Trading plan-nya swing. Iya, swing. Trading plan-nya Iya. ini. Profit 5%. Yes. Iya. Swing Artinya kan- pendek. Iya, kan bos bilang kan kita lihat jam 11 jam 11 sama jam 2 ya, kurang Ya. lebih. Artinya Atau gini, nggak perlu Nah. dipantau sebenarnya. Tapi Setelah beli jam 9, aha, langsung auto sell 5%. itu maksud saya tadi, Bos. Itu maksud saya tadi. Ya. Oke, sudah. Dan misalnya gini, targetnya adalah kapan dia kena 5% itu sudah habis masa berlakunya, Bos. Kalau dia tidak sampai 5% tapi sudah lewat 2 hari juga sudah habis masa berlakunya. Masa berlaku apanya, Pak? 1 sampai 5 hari itu. Kan bos kasih durasi 5 hari. Oke. Ya. Jadi mau profitnya misalnya dalam 1 sampai 5 hari itu cuma 2%, tidak menggapai 5%, berarti sudah tidak berlaku lagi itu. Yang mana nggak perlu? Saham yang kita beli. Misal kita beli saham, lalu 5 hari profit 5% gitu. Profit 2%. Iya, belum sampai 5% target Oke, profit. sudah 5 hari, profit 2%. Iya. Silakan jual. Keluar. Ya. Oke, itu maksud saya. Artinya salah satu dari 3 ini terpenuhin, Jual. jual. Walaupun belum muncul candle merahnya. Jual. Karena sudah 5 hari misalnya. Yes. Oke. Dan artinya ketika dari kita beli sampai 5 hari ternyata dia turun walaupun cuma 1-2% turun terus jual juga. Kalau 5 hari Ya, minus 2% gitu. ya. Candlenya merah apa enggak? Kalau turun pasti merah, Pak. Kalau Tidak merah, di- jual. Misal gini, 2 hari candlenya merah, jual. Candle di Heikinasi itu. Betul, candle di Heikinasi. Berarti bukan cuma Monica ini yang kita pantau di ininya ya, di chart teknikalnya. Cukup Monica, Pak. Monica ini kan sudah cat Heikinasi. Oh, betul. Oke, sudah, Bos. Iya, udah Yes. paham. Ya. Pokoknya salah satu tercapai dari 3 kriteria tadi, jual. Betul. Oke, Bos. Terus saya tambahin 1 sampai 5 hari. Iya. Oke, Terus ada lagi? Ada lagi, Bos. Yes, silakan. Rata-rata kan kita melihat ini saham sudah posisi uptrend toh, Bos, baru kita masuk ya untuk swing pendek. Oke. Oke. Sekarang kalau swing mungkin agak jangka waktu agak lama sedikit, misalnya 2 minggu. Biasanya kan kita masuk dari posisi, kalau kita lihat di Monica yang GPS gerak putar saham, dia kan di atas kiri dan di atas kanan, Bos ya, kita masuknya. Iya. Oke. Sekarang kalau saya mau masuk dari kiri bawah, ketika dia melambat, melemah, terus mulai melambat, kan dia punya putaran habis mulai melambat itu dia kan naik ke atas. Artinya kita bisa beli di posisi yang benar-benar tepat. Benar-benar tepat berdasarkan indikator yang mana? GPS. Kalau GPS, mau swing menggunakan GPS, pilihlah kalau warnanya biru. Oh begitu. Yes. Coba Bos masuk di GPS ya. Tolong Bos. Ya, ini time frame-nya tetap DD Bos ya. Iya. Oke. Nah.
Ya, coba. Ini kan posisi kepalanya sudah ada di meningkat, bos ya. Iya. Maksud saya, ini kan kalau kita masuk di sini sudah kepala dia sudah di atas. Kenapa kita tidak, bos, kasih naik sedikit biar di bawahnya kelihatan tulisannya? Ya, maksud saya bagaimana cara kita memprediksikan ketika dia ada di melambat ini sebelum kepalanya naik di meningkat. Jadi kita beli betul-betul di harga di bawah dan kita panennya betul-betul ketika sudah di memimpin. Bos mengerti maksud saya? Iya. Mm-mm. Warna kuning. Yes. Ya. Kalau di melemahkan tidak mungkin kita beli kan, itu memang posisi downtrend betul. Kalau di melambat ini posisi downtrend mulai mau balik arah ke uptrend. Itu Bukan, dari gini loh bos. Oh, Kita itu, ini posisinya di mana aja nggak apa-apa. Kepalanya di memimpin, kepalanya di melemah, kepalanya di melambat, kepalanya di meningkat, nggak apa-apa. Yang penting mau kemana gitu. Yang paling penting kita tahu itu mau kemana ini saham. iya. Iya. Kalau melemahkan berarti dia posisinya otomatis downtrend logikanya, bos. Oke. Kalau posisinya ada di sini misalnya, Iya. tapi warnanya biru, nggak apa-apa. Karena Heikin Asia itu. bukan. Kalau bicara gerak putar saham, ya udah bicaranya di gerak putar saham, jangan ke Oke. Heikin-Asia, beda. Sorry, bos, sorry. Oke. Kalau menggunakan gerak putar saham, Hmm. kalau warnanya hijau, ini warnanya hijau, arahnya akan ke kanan atas. Warna cacing itu, bos. Yes, Hmm. akan ke kanan atas. Kalau warnanya kuning, akan ke kanan bawah. Oh begitu. Kalau warnanya biru, akan ke kiri atas, ke Hmm. meningkat. Iya. Kalau warnanya merah, akan ke kiri bawah. Kalau kita mau swing, Iya. carilah warnanya yang biru. Karena tujuannya ke sini. Walaupun posisi kepala ada di melemah. Walaupun posisi kepala dia di melemah, di memimpin, di melambat, nggak apa-apa. Yang Yang penting, penting warna tujuannya cacingnya ke biru. sini. Iya. Oke, sudah, bos. Ada Tom. bos bisa referensi salah satu saham yang bisa tunjukkan warnanya biru, bos? Kira-kira? Warnanya biru. Oke. Iya. Mau sektor apa? Yang lagi sekarang ya properti, kalau nggak salah sekarang. Oke. IDX Pro. PPRO, LPKR, MDLN, BKSL. Warnanya biru semua. Dan posisi di melambat ya, paling bagus itu Posisi ya. di melambat. Kalau kita sudah dapat begini, kita bukakan di chartnya sudah, bos, atau? Ya. Oh, tadi bos, ketik apa itu, bos, sampai muncul begini? Ulang. IDX Proper. Oh begitu. Ini sudah maksud saya seperti ini, bos. Inilah maksud saya. Yes. Jadi menurut Monica, Pro, MDLN, BKSL ini layak untuk di swing ya. Yes, berdasarkan gerak putar saham. GPS. Baru kita sinkronkan dengan yang di bottom fish lagi. Bukan, Nggak beda usah. dengan bottom fish, nggak usah. Oh, nggak Bottom usah. fish itu untuk mencari saham yang posisinya sedang di bawah atau sedang di atas. Nah itu. Sekarang untuk memperkuat lebih keyakinan kita dari GPS ini, bos, Ya. apalagi panduannya yang kita bisa sinkronkan biar Oke. lebih yakin. Misalnya Biar- ini. Oke, Iya, biar lebih yakin. Iya, Kan misalnya ini GPS. untuk ini kan untuk swing. Betul. Berarti Swing aja. berikutnya kapan waktu terbaik belinya kan gitu. Iya, betul. Waktu terbaik beli ditandain dengan sahamnya baru mau naik. Benar? Betul. Oke. Berbalik arah ya. Ya, baru mau naik. Iya. Nah, saham yang baru mau naik ditandain dengan candle Heikin-Asia-nya hijau pertama kali. Apa? PPRO. Ya. Besar.
masih merah. Kemarin merah. Kita lewatkan berarti. Kita Dilewat. lewati itu. Oke. LPKR Ya, merah. merah. Tinggal tunggu LPKR kalau candlenya biru baru Besok? beli. Oke, oke. Pepro juga sama. Pepro kan merah nih. Iya. Kalau besok biru beli. Hmm. Apalagi tadi MDLN. MDLM. Ya. MDLN juga sama. Kalau besok candlenya biru atau lusa candlenya biru beli. Berarti gini, Bos. Berarti untuk memilih saham-saham yang akan kita swing bisa lewat bottom piece, bisa juga lewat GPS, Bos ya? Bisa. Oke. Tetapi semua itu patokannya adalah biru di Heikinasi. Iya. Mantap. Seperti Karena- itu maksud saya, Bos. Yes, karena tujuannya kita tujuan beli saham itu adalah di saat baru mau naik, kan itu aja. Iya. Iya. Betul, itu Nih. maksud saya. Apakah hanya Heikinasi? Enggak. Pakai yang lain juga bisa. Misal candlenya hammer, itu juga bisa. Kalau menggunakan cat yang lain. Tapi itu kan nggak semua orang mudah melihat gitu. Maka saya menggunakan Heikinasi supaya cukup membedakan warna saja. Sudah paham, Bos. Yes. Artinya yang Bos yang ajarkan aja dulu, yang kami mau coba dalami dulu tuh. Ya, oke. Ya, jangan terlalu Boleh. banyak. Kepala ini Boleh. nanti meledak. Oleh, Ya, Bos. saya mau sharing sedikit. Salah nggak saya? Tolong koreksi kalau saya salah ya, Pak ya. Siap, Bos. Selama ini saya Koreksi Pak sering- Fitli. Rolling Halo, Pak. ngopi kah? Ya, silakan Pak Fitli. Pak Fitli silakan. Sudah ngopi. Pak, selama ini saya sering, saya tidak pernah memakai gerak putar saham, Pak. Saya hanya memakai spike, terus harga di bawah hari itu umpamanya hijau pertama, saya masuk memperhatikan time 100 menit sama 1 menit sama 100 tick, di mana dia lagi di bawah, saya beli, itulah saya jadikan swing. Salah nggak, Pak? Swing memperhatikan 100 tick sama 1 menit. Itu salah, Bos. Ya, kan hari itu umpamanya setelah jam 9 kan bisa beli hari itu, kata Bapak ya. Untuk daily ya, Pak ya. Ya. Dia udah hijau pertama. Tapi saya saring lagi, saya perhatikan candle 100 tick sama 1 menit, di mana dia turun lagi hari itu. Pas di bawah baru saya beli gitu, Pak. Oh, Salah nggak, Pak, gitu? boleh. Jadi Kan artinya baru saja hari itu daily kita mengambil beli dia harga 75. Kenapa hari itu kan bisa aja setengah jam, 1 jam dia turun ke 70 atau ke 69. Nah, di sana baru saya jadikan swing. Salah nggak? boleh. Asal Boleh. jadi gini. Saya ngerti tujuannya. Jadi pertama pastikan dulu candle daily-nya biru. Hijau. Ya Ya, kan? biru. Setelah itu kita akan memutuskan untuk belinya. Saham di bumi. Gitu. Udah Ya, di bumi. bukan. Misal, contoh saya kayak gini, Mas. Misal jam 8 kan kita lihat candle bayangan. Jam 9 nggak langsung beli. Boleh nggak? Boleh. Tapi saya lihat dulu 100 tick sama 1 menit. Kan gitu. Ya. Ya. Karena biasanya saham itu nggak langsung naik. Entah Iya. turun dulu, entah apa gitu kan. Entah naik, habis itu Iya. turun. Kan gitu. Kadang-kadang dia kan setengah 10 itu atau jam 10 itu dia ada turun, Pak. Betul. Nah, boleh untuk masuk awalnya dipantau 100 tick sama 1 menit supaya dapat harga yang terbaik, boleh. Kayak gitu. Jadi kalau masih bisa, Oke, oke. kalau bisa memantau Tapi seperti saya itu, nggak nggak. kalau bisa memantau seperti itu, ya sebaiknya pantau benar. Tapi kalau nggak punya apa namanya Waktu waktu, nggak bisa memantau, di jam 9 langsung beli. Tapi kalau bisa mantau, Tapi saya ya nggak- silakan. Tapi saya nggak memakai gerak putar saham, nggak ada masalah ya, Pak ya. Nggak masalah. Ya, semua Karena- nggak masalah, semua dicoba Pak. Iya. Nyampe di mana Pak Fidli? Masing-masing Eh, beda, Bos. iya, makanya nggak ada pengaruhnya kan. Enggak Kalau nggak pakai itu kan. nyamannya di Nggak- mana? Nggak ada Nyamannya pengaruhnya. Tapi Yang penting- gini,
Nanti jualnya kapan Pak Fidi? Ya, Setelah jualnya. beli ya, setelah beli. Saya jualnya setelah yang tadi memenuhi syarat salah satu. Kalau dia besoknya merah ya saya jual. Daily-nya. Kalau sore atau besoknya dapat profit yang sudah ditargetkan ya saya jual. Oke, nggak apa-apa. Itu lebih bagus. Jadi saat belinya, jadi cari saat beli itu yang terbaik. Artinya Pak, ya dipantau 100 stick sama 1 menit. Oke. Makasih Pak Oli. Oke. Tapi logikanya gini, Master. Gini, Bos. Pada saat hari itu, misalnya pada transaksi hari itu, kan kita kan tidak bisa tahu kalau tidak lewat gerak putar saham bahwa harga itu sudah memang kemahalan dari awalnya. Itu posisi makanya kita nyangkut misalnya. Artinya, iya, kemahalan. Iya, artinya walaupun dia turun dulu, tapi kan pada dasarnya misalnya Bumi kemarin ya, dia sempat naik ke 200 kan, misalnya pada saat kita masuk di Bumi di posisi dia sempat ke 240, terus dia turun ke 200, saya masuk itu 208, itu kan udah pada saat 2 hari itu kan range-nya sudah cukup jauh Bos. Saya masuklah di 208, ternyata dia turun terus. Nah, kalau saya berpatokan pada kata teman tadi, pada hari itu ketika 100 tick atau 1 menit dia turun baru saya masuk, itu kan agak berbahaya juga kalau kita tidak lihat di gerak putar sahamnya juga Bos, maksud saya. Bukan. Jadi sebelum memutuskan memantau 100 tick sama 1 menit, candle-nya pastikan biru pertama Pak, daily-nya. Candle daily-nya, ya di Heikinasi. Pastikan biru pertama dulu. Kalau sudah tahu candle-nya biru pertama, baru masuknya di berapa nih yang terbaik, kan gitu. Pantaulah 100 tick sama 1 menit. Di saat di 100 tick sama 1 menit, sama-sama biru, baru beli. Iya, itu maksud saya Pak. Nah, terus begini Bos, dari tadi kan kita cuma belajar cara beli masuk. Sekarang money management-nya Bos, pengaturan uang masuknya. Misalnya untuk swing saya pakai 5.000 misalnya. Iya toh? Ya. Pada saat candle pertama kali misalnya hijau atau biru. Oke. Dari 5.000 itu berapa lah yang saya beli dulu? Apakah 30%. Saya habiskan? 30%. 30%. Swing, pastikan sekuritasnya hanya untuk swing. Swing, iya. Ya. Misalkan berapa? 5 juta. Ya. Belilah saham pertama kali beli 30% dari 5 juta. 30%. Oke. Saldonya berapa? Ya tinggal 3,5. 3,5. Masih pengen beli saham lagi? Yang sama iya. Bukan yang sama, saham yang beda? Tidak. Cukup 1 aja? Iya. Oke. Besok mau beli lagi? Nah, itu yang saya mau tahu, kapan saat yang tepat untuk average. Bukan, maksudnya di saham yang sama, misalnya kita kan baru berarti kalau beli 1, berarti kan di portofolio baru ada 1, Pak. Betul. Oke. Besok masih mau beli saham lagi nggak? Gini, 5.000 ini saya mau pakai untuk 1 saham yang swing. Oke. Ya 5.000 misalnya. 5.000 swing, oke. Berarti berikutnya belinya pas ya, hijau pertama nih. Iya. Besok boleh nambah lagi. Iya, maksud saya nambahnya di kapan? Oke. Dengan catatan, lihat dengan indikator-indikator yang lain. Misal, stokastiknya golden cross, contoh kayak gini deh. Itu sudah sulit lagi, Bos. Enggak sulit, enggak susah. Kalau pakai Monica mudah. Coba. Misal, kemarin saham apa? Yang gini. Esta deh. Betul, Esta.
Salah bos, bukan orto. Oke. Kemarin kan beli Esta. Betul. Besok boleh beli Esta lagi nggak? Tergantung. Satu, boleh nambah lagi kalau parabolik SAR-nya ini pindah ke bawah. Silakan nambah lagi. Belinya berapa? Apanya pindah ke bawah bos? Parabolik SAR. Yang mana itu? Bos kasih Ya. besar sedikit ke gambarnya. Garis titik-titik di Tuh ya atas. titik-titik Pak. Oh iya, iya, iya. Ini kan ada garis titik-titik. Kalau garis titik-titiknya ini pindah ke bawah, besok beli lagi Esta. Oh. Berapa? 50% dari saldo tadi. Oke, ya. Itu maksud saya, seperti itu. Oke. Yes. Besoknya stokastik sudah golden cross. Oke, berarti. Ini boleh nambah. Besoknya ini sudah golden cross belum ya? RSI. Oke. RSI kalau up ya, kalau garisnya ini naik dari 20 atau golden cross, misal ini sudah golden cross RSI-nya. Kalau besok naik dari 20 dari 30, sisanya all in kan. Golden cross itu apa bos ya? Golden cross garis biru memotong ke atas garis merah. Kalau ini sudah golden cross, ini sudah golden cross. Berarti besok tinggal nunggu RSI-nya naik nggak dari 30. Ini kan lagi pas 30 nih. Oh iya, iya, iya. Ya. Kalau besok up dari 30, artinya up dari oversold, Ya. berarti dia trennya akan lebih kencang lagi. Berarti bisa jual rumah ya? Tambahkan lagi. Gitu. Jual Jangan rumah, Pak. Beli mobil Pak. Ginjal kanan, ginjal kiri boleh dijual, kata Pak Kadar. Pak Bukan Oli. jual rumah Pak. Beli mobil kita Pak. Ya bos. Ya Pak Oli, kalau tadi untuk swing pakai gerak putar saham bisa diulang Pak. Saya baru tahu juga nih. Oke, tunggu. Habis ini saya ulang lagi. Oke. Jadi kalau mau nambah ya, pertama beli itu 30% ya dari saldo. Besok, nah kalau mau nambah lagi perhatikan indikatornya. Kalau parabolik SAR-nya baru pindah ke bawah, tambah lagi. ya. Atau stok RSI-nya golden cross, boleh tambah. RSI golden cross, boleh tambah lagi. Oke. Gitu. Macam kasus Esta kemarin tuh bos, kan bos kasih rekom. Ya. Begitu dia buka ARB. Yes. Ya. Kalau kita all in kan, misalnya 5.000 tadi kita all in kan langsung jantungnya. Berdebar-debar ya Pak. Iya. Maksud saya money management itu yang biar kami bisa lebih tenang sedikit. Nah, Yes. tapi kan Master sudah ceritakan toh bagaimana apa yang diperhatikan ya, jadi sudah paham. Terima kasih ya, Master. Oke. Harus banting kena guyur Pak Albert. Tapi satu saya sudah kembali Pak, sudah cuan sedikit. Ya, mantap Pak, mantap. Satu. Oke, kalau tadi gerak putar saham, kalau mau swing menggunakan gerak putar saham, carilah yang cacingnya warna biru. Biru. Nah, cara carinya gimana? Pertama, bisa ketik langsung sahamnya. Misalkan apa tadi? P-Pro. Ini kan warnanya biru. Ini boleh buat swing. Atau apa? BKSL. BKSL ini kayaknya menarik. Mau rek isu harganya masih di 51. Nah, BKSL. Jadi warnanya, cari warnanya yang biru. Kalau mau swing. Kalau bingung, Pak, saya masa ngecek 800 saham, saya ngecek satu-satu. Maka bisa dicek dari IHSG dulu. Composite. Nah, kayak gini. Ini, kalau kita ngecek composite, ini kita ngecek sektornya dulu. Ini nama sektor-sektornya. Dari sektornya ini, baru kita cari sahamnya. Dari sektor ini, IDX Propert, IDX Health, IDX Trans, IDX Basic, baru kita
klik supaya ketemu sahamnya. Coba energi bos masuk. Energi. Jadi kita ketik IDX energi. Kayak gitu. IDX energi. Nah, ini. Saham-sahamnya ada. Nah, yang biru Bumi, Pegas, PTBA, Adro, Indi, Bull. Ah. Silakan, itu bisa buat swing. Apakah kita juga lihat di Heikinasinya dulu, toh bos, sebelum kita pilih kan? Ini kan screening pertama. Iya. Kalau untuk memutuskan mau beli, baru cek di Heikinasi. Biru pertama kali. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan ada 6 nih. Coba bos. Cek Ini. di Heikinasi. Ya, Mana yang biru pertama? Iya. Bull. Bumi contohnya. Bull merah. Nah. Besok dilihat. Besok biru enggak? Heikinasinya. Kalau besok biru, boleh beli. Ya. Apalagi Bumi. Bumi sama besok. Kalau besok candle Heikinasinya biru, silakan beli. Oke. Apalagi Pegas. Sama Pegas. Kalau besok candlenya biru, silakan beli. Untuk swing. Adro. Kalau Adro kemarin sudah biru ya. Kan? Kalau Adro sudah telat belinya. Oke. Harusnya 2 hari yang lalu. Pak Oli, berarti dilihat sektornya dulu ya Pak, untuk mencari filternya itu ya, komposit. Yes, betul. Setelah tahu sektornya baru masuk ke IDX apa, energi atau apa gitu ya? Betul. Bukan. IDX itu udah sektornya Pak. Kompos. Untuk mencari sektornya, klik composite. Supaya untuk mencari sektor, klik composite. Oke. Untuk mencari sahamnya, klik sektornya. Oke. Sama IDX energi gitu. Yes. Sekarang kita pindah ke ini bos. Mungkin agak lebih jauh kita melangkah ini. Sebentar Pak. Sebentar Pak. Tidak, artinya gini. Per sektor kan kita. Tapi ini juga berpola swing maksud saya. Artinya beberapa bulan terakhir kan sektor energi. Dan ini akhir-akhir ini kalau saya tidak salah sudah masuk ke sektor properti. Beberapa yang saya nonton itu sektor di saham itu gerak putarnya berulang-ulang ya bos. Iya. Iya. Rata-rata itu dia berapa bulan bertahan per sektor itu baru dia mulai pindah ke sektor yang lain. Untuk sektor selama ini saya tidak pernah memperhatikan sektor itu. Oke bos. Saya. Bulan ini sektor apa? Bulan ini sektor apa? Saya tidak memperhatikan itu. Jadi saya tidak tahu siklusnya, siklus yang sebenarnya. Karena saya perhatikan dari yang ada, itu juga sektornya berubah-ubah. Malah ada yang bilang kalau mau beli saham, belilah saham-saham yang sektornya berbeda. Jadi itu udah settingan maksimal ya Bu ya. Resolusi kayaknya kurang Bu. Oh ini lagi sih. Jadi artinya apa? Kalau hanya mengandalkan sektor, kita belinya bukan sektor, bukan indeksnya yang kita beli. Saya lebih yang spesifik aja ke sahamnya. Oke, sudah bos. Memang sektor kadang mempengaruhi. Tapi walaupun sektor yang sama, belum tentu semua sahamnya naik. Betul. Gitu, Bos. Jadi sebaiknya lebih spesifik ke sahamnya aja. Maka kalau di grup saya guyonan IHSG merah, saya cuma guyon aja, jangan beli IHSG. Iya. Gitu. Jadi walaupun IHSG merah, kita trading itu masih bisa profit setiap hari. Kalau saham yang kita beli itu memang tepat. Sorry Pak Oli. Yes, bentar, satu lagi. Tapi kalau mau mencari sektor apa yang sedang bagus gitu Pak ya, berarti tinggal ketik aja composite. Kayak gini. Jadi nanti akan ketemu saham-saham yang
lagi bagus. Jadi dari sini kita bisa lihat sektor apa yang bagus. Bukan saya mempengaruhi, oh Pak Holi enggak ini sektor, bukan. Tapi kalau memang Bapak dan Bu suka terhadap per sektor gitu, itu bisa dicari. Jadi dengan cara gerak putar saham lalu composite, Iya, maka iya, nanti sektornya akan kelihatan warnanya. iya. Gitu. Ini kan semua untuk menambah pengetahuan kami, toh Bos. Betul ya. Ini. Jadi sekarang yang lagi memimpin itu sektor kesehatan. Hmm. Ya, IDX kemarin, Health. ya IDX Health. IDX Health kemarin pada bangun IDX Health. Bukannya properti Bos, Bapak sempat memimpin, satu naik. Salah satunya, ya kan, salah satunya. Bapak kan hari kemarin yang naiknya lagi kenceng Pak. Sebelumnya kan nggak sekenceng kemarin. Tapi dalam sebulan ini kayaknya Bapak naiknya bagus loh. Bukan, coba cek kan grafiknya. Kemarin aja yang naiknya bisa sampai tinggi. Sebelumnya kan naik, habis itu turun lagi. Turun. Oh iya, panjang ekornya ya. Yes, ya. Karena kemarin kita juga trading fast rate-nya Bapak. Ini hijau, nggak ada yang biru health. Yang lain sama, nanti tinggal klik sektornya, cari yang sesuai dengan keinginan kita. Tadi cacing warna biru ya Bos, bukan hijau. Cari Kan? yang warna biru ya. Oke. Oh, bukan hijau ya? Kalau mau swing, bukan. Ini kan tadi kan baru sektor Pak. Composite, gini kan. Di composite sektornya nggak ada ini. Kalau Iya, bulan lalu itu ada transportasi, itu yang biru. Sekarang, nah saat ini, malam ini kita lihat kan nggak ada sektornya. Nah baru kita lebih, walaupun sektornya merah, tapi kan ada sahamnya yang bisa naik, gitu, bisa cocok buat swing, maka harus lebih spesifik lagi mencari sahamnya, begitu. Sekarang menurut Pak Holi, Oktober ini kira-kira indeks kita akan turun dalam nggak? Biar kita bisa serok di bawah, maksud saya. Sepertinya mau balik ke arah kalau melihat dari candlenya. Balik arah ke bawah ya? Bukan. Sepertinya mau naik kalau ini gini. Oke, saya cekkan ya. Iya. Kalau melihat candlenya, ini mau balik ke arah. Ini. Karena kemarin turun lalu naik lagi. Cuman ini belum confirm. Seandainya kemarin membentuk hammer, 100% keyakinan naik. Kalau ini kan masih agak ragu-ragu. Belum membentuk hammer dari candlenya. Tapi ini potensinya bisa up. Jadi menurut perkiraannya Master, saat inilah bagus untuk seroknya. Yes. Thank you. Pak Oli. Berdasarkan IHSG ya? Iya, IHSG. Iya. Halo Pak Oli. Yes. Iya, jadi kalau udah tahu sektor dan kompositnya, tetap kita pada saat mau beli lihat Hegnasinya ya, yang hijau pertama. Iya, Betul. Bos. Oke. Ini kalau bentuk seperti ini contoh kayak gini. Sudah panjang, besoknya naik. Jadi kan mirip seperti ini. Yang sekarang. IHSG ya, IHSG. Jadi Iya, LQ45 besok sepertinya Biru. agresif. Banyak yang biru sepertinya besok. IHSG. Apa LQ45 termasuk IHSG-nya. Ya, karena LQ45 kan yang mendukung IHSG atau Bos? Yes, betul. Oke, ada lagi? Sudah pintar semua, Bos. Pinter dong, setiap hari.
Iya. Udah mau nunggu cuan untuk besok, nggak sabar Pak. Iya, yang ditunggu Senin sekarang ya, bukan. Sekarang hari Minggu Pak, nggak sabar besok pengen cuan Pak. Iya, yang ditunggu-tunggu justru hari Senin. Dulu nggak. Makanya Pak Oli kalau bisa itu nggak dari Sabtu Minggu, dari Jumat atau Senin lagi. Bagus Pak Albert. Iya. Oke, ada lagi? Pak Bang Oli, Nanyo, Pak Yes. Oli, Oke, Bos. saya kalau mau beli saham itu, saya jingok dulu, Pak Oli. Apa hari ini IHSG-nya hijau atau merah? Nggak berani masuk saya, Pak. Maksudnya gimana, Pak? Harus pantau IHSG dulu, Pak. Oh, Kalau boleh, dia Pak. hijau, saya berani masuk. Itu. Hmm. Biar candle-nya hijau, saya tidak berani itu, Pak. Yes. Nggak apa-apa, Pak. Kalau Bapak berpatokan sama IHSG, ya ikutin IHSG. Stylenya kan masing-masing beda. Betul, ya. Jadi kalau IHSG hijau, baru beli saham. Boleh. Tapi pastikan saham yang dibeli juga harus hijau, Pak. Jangan kebalik, karena setiap hari itu ada saham yang naik, ada saham yang turun. Turun. Yes. Kaget diguyur galau ya Pak. Pak Oli, kalau yang gerak putar saham itu untuk swing pendek, Pak. Gimana? Yang gerak putar saham itu untuk swing pendek atau menengah, Pak? Swing menengah. Swing menengah ya. Yes. Kalau yang pendek pakai Monica aja, Pak ya. Pakai ya, gerak putar saham juga Monica. Enggak, maksudnya yang bottom fish gitu tadi. Swing bottom fish. Iya. Yang Iya. pendek. Betul. Ya, siap. Jadi yang ini menengah ya. Ya. Menengah tuh berapa lama, Pak? Lebih seminggu. Minggu sampai 2 minggu? Ya. Jadi gini, Pak. Kalau Bapak mau swing menengah, dari gerak putar saham tadi, itu Bapak kombinasikan dengan ini. Kalau hanya melihat gerak putar saham, Bapak nggak akan tahu kapan harus belinya, kapan harus jualnya. Gitu. Oke. Apakah kalau belinya saat biru nanti jualnya saat merah? Itu juga kurang pas. Tapi kalau kalau gerak putarnya saham itu informasi permulaan untuk swing. Dan berikutnya tinggal cek di sini. Misal tadi apa? Biru BKSL. Nah, baru memantaunya menggunakan swing buy sell di sini. Time frame-nya, Bos? Daily. Swing time frame-nya daily. Bukan yang 15 menit? Bukan. Swing pasti daily. Oh. Swing buy sell. Jadi memantaunya di sini. BKSL kapan belinya? Bergerak putar saham sudah biru. Tunggu belinya. Kalau candle di bawah candle besok muncul segitiga hijau, baru beli. Untuk swing menengah. Lalu jualnya kapan? Jualnya jika muncul segitiga merah di atas candle. Siap. Itu baru jual. Biasanya itu Bos, kalau itu kan sudah ada target R156, R257, R360 kan? Ya. Kalau misalnya sampai di R1 otomatis dia confirm jual ke tidak? Belum tentu juga. Ini kan ini hanya informasi resisten 1, resisten 2, resisten 3. Ini hanya informasi resisten. Jadi patokannya cuma segitiga hijau dengan merah ya? Yes. Oke, sudah Bos. Jadi pakai signal buy sell, kalau segitiga hijau saatnya beli, merah saatnya jual ya Pak ya? Betul. Siap. Makasih Bos. Bos, offline kayaknya nggak cukup 2 hari Bos. Mesti 3 hari nih Bos. Oke, ada lagi? Silakan. Yang menengah 1 hari sampai 1 bulan ya Pak?
Bisa ya, 1 hari sampai 1 bulan. Menggunakan signal buy sell, terus time Yes. frame-nya daily ya Pak? Ya, Oke. Oke Pak, makasih Pak. Pak Oli, Oli, ya bos. lebih efektif mana pakai yang swing jangka pendek atau menengah ya Pak kalau untuk swing? Sama-sama efektif. Tergantung kita bisa memantaunya menggunakan apa. Iya. Kalau saya pribadi kayaknya enakan yang jangka pendek mantonya Pak ya. Jangka pendek ya. Jangka Iya. pendek bisa sehari selesai, bisa 2 hari Iya. selesai gitu kan. Nanti kita beli lagi gitu Pak ya. Iya. Siap. Tapi bagi orang yang misalkan kerjanya seminggu sekali baru bisa pegang HP kayak gitu kan. Iya. Maka Iya, swing pakai yang itu ya, menengah. menengah ya. Ya, jadi Siap. sesuaikan dengan aktivitas kita masing-masing. Siap. Thank you bos. Pak Oli nanya Pak Oli, Ya bos. 1 stick 1 menit itu lihatnya di mana Pak? Melihatnya di sini nih. Maksudnya? Melihatnya di sini. Di Mandiri Sekuritas itu Nggak bisa ada. melihat. Kenapa? Nggak ada. Nggak ada. Kalau apa? Mandiri. Nggak ada Mandiri Sekuritas. Tinggal buka Mandiri Sekuritas. Oh, buka. Iya. Buka Pak. Oke. Agak lama Mandiri ini Pak, sudah buka. Maksudnya? Prosesnya buka sekuritas Mandiri agak lama. Iya Pak. Bukan saya yang ngasih keputusan itu. Itu dari Mandirinya. Biasanya 3 sampai 14 hari. 1 minggu Pak. Kalau mau cepat Pak, saya ada pengalaman itu ditelepon Pak. Telepon aja kalau udah 2 hari. Pak Mumin, bantu dong. Ada Pak Mumin, Pak Fitli. Iya, Pak Mumin telepon saja Pak, telepon hari jam kerja Pak. Tinggal kontak Pak Mumin tuh. Banyak kontak CS-nya tuh Pak Mumin. Siapa Jenar? Oke, Bos. Tapi yang untuk 100 stick dengan 1 menit ini di fast rate saja toh Bos Oli? Yes, ini fast rate. Oke, ada lagi? Yang mana yang dilihat di situ Bos? Candle birunya kadang-kadang kan Bos bilang, oke sudah sama-sama biru. Yang mana itu kira-kira? Yang Bos, coba terakhir. tunjuk. Yang dilihat yang paling terakhir. Coba tunjukkan misalnya. Ya ini nggak jalan. Enggak, artinya yang sudah ada, yang sudah terjadi. Oke, yang sudah terjadi. Yang terakhir. Kemarin kita trading apa? Swiss. Swiss. Ya di sini nih Pak. Ini sama-sama. Ini yang sama-sama biru. Ini sama-sama biru. Jadi kalau candlenya sama-sama biru, itu waktunya beli 100 stick sama 1 menit. Terus yang 200 Bos bilang sudah kekuatannya 200, 100 itu yang mana ya maksudnya? Oh, itu yang ini. 0306. Saya bukan lagi. Stock done. Saya paling hafal tuh Pak, 0306. Nah, di sini strength-nya ini. Kalau strength-nya ini sudah 200, tapi persentasenya masih kecil, nah itu hati-hati. Nggak lama bisa turun. Kalau persentasenya besar? Maksudnya? Bisa arah. Dia lengket ya? 200% Pak. Ya, misalkan sudah persentase kenaikannya udah 20% gitu kan. Iya. Lalu strength-nya di sini 200. Nggak apa-apa. Kan dikit lagi sudah nyampe puncak. Dan kalau dia sudah lengket itu memang sudah di 200 terus itu ya Bos? Bukan, sudah lengket itu maksudnya sudah arah. Iya. Bukan. Sudah arah belum tentu strength-nya 200.
Berarti kalau arah tapi strength-nya belum 200. Nah, besok Masih bisa ulang. ya masih bisa nanjak lagi. Nanjaknya masih oke. Apakah cuma di Mandiri kita bisa lihat strength itu, Bos? Setahu saya iya. Sekuritas yang lain silakan dilihat. Mungkin ada. Ya, mungkin Coba ada. Bos, coba Bos buka ajaib kah? Saya nggak Oleh kalau untuk swing MNC Sekuritas kayaknya cocok tuh. Kalau harian swing, swing ya. power sell, power buy ada fasilitas itu, Bos. Makasih banyak, Anwar. Ya, kalau mau trade MNC Sekuritas ada, Bos. Untuk swing ya. BNI juga gampang, Pak. Sell sama buy-nya, Pak. BNI, Kayaknya Pak. semuanya ada Bion. ya sekuritas ya. Iya, Bion. Bion gampang juga. Bion ada ya. Iya, gampang. Saya pakai Bion, Pak. Kalau sell buy, ya semua ada, Bos. Bukan, Gampang. strength-nya Pak, strength. Iya. Kekuatan beli, kekuatan jual, power sell, power buy. Jadi Oke. untuk menentukan keputusan kita masuk atau tidak tuh kadang-kadang salah satu indikator saya pakai juga untuk swing di MNC Sekuritas, Pak. Di strength-nya ya. Ya, di strength-nya. Power, Pak, kalau di MNC Sekuritas tuh power buy sama power sell. Jadi kalau kita di Trading view juga ada, Pak. Iya. Di strength ini di posisi berapa persentasenya baru kita bisa masuk itu, Pak Yanwar? Kalau saya sih rata-rata 60%, 70%. Oke, masuk. Masuk itu ya. Ya, siap. Jual mobil sudah kasih masuk semua ya. Ya, tapi dipantau ya, Pak. Bukan duit monopoli, Pak. Jual mobil. Nanti mobilnya diguyur, Pak. Awas, Pak. Iya, jadi dipantau, Pak. Oke, sudah. Iya. Oke. Thank you, kawan. Pak, itu kalau menentukan spekulatif arah itu dari mana, Pak? Kenapa? Ada spekulatif arah. Spekulatif arah. Maksudnya mana? Itu Pak Tikno, bot Telegram Pak Tikno. Oh, spekulan arah. Oh Ya. iya. Spekulan arah di sini. Di bot Telegram, Bos. Nah, di sini. Nah, Nama apa ini namanya? Nama Pokoknya- alarmnya spekulan arah. pokoknya Pak Tikno dicentang tuh gitu dipin terus dibunyikan alarmnya Pak Tikno. Udah beres. Tinggal ngecek, Bos. Oh, jadi 100 tick sama 1 menitnya, Bos. Di sini. dia muncul sendiri berarti itu, Pak. Muncul sendiri, Yes, Bos. betul. Betul, Bos. Alarmnya di mana, Pak Januar? Ada di situ. Ada Coba kan dibuka, Pak Holi. Dicontohkan lah. Ya ini Pak, ini sudah saya buka nih. di spekulan arah, Pak. Di spekulan arah. Kayaknya ini masih di pivot, Pak. Tampilan pivot. Ini Nah, itu kan selis kemarin ada, Pak. Jam 14.20. Kencang tuh. list SMDM Poli 14.08 lagi mulai. Selis. Poli 14.06. Poli terakhir kemarin ya 14. Kayaknya kemarin Pak Juanda yang perhatikan nih. Poli terakhir. Poli terakhir ya. Oh, Iya, Poli Poli. terakhir. 435. 435. Kita cari harga yang di bawah 500, Bos. Betul, Pak Januar. Iya, Bos. Supaya Jangan yang tinggi-tinggi, pesannya susah. cuannya tebal, diguyurnya juga tebal, Bos. Itu kan saham-saham menengah ke atas nih, 1.000 ke atas nih. Poli belum ada yang jualan di Poli, masuk terus. Masuk terus ya, Pak. Waduh, Inflow terus cocok ini. buat swing nih. Poli ya. Ya, Iya. masukkan watchlist lah. Wah, infonya bagus bener. Iya, inflow-nya ini Bagus nih. yang beli nggak mau keluar ini. Terus apa daily-nya masih berapa nih? 1.700, 1.600 ya, Poli? Frekuensi. Daily, oh ini spike-nya. Iya, spike-nya. Iya. Kalau 5 menit, Bos. Lima menitnya sudah tercapai. Capek. Makanya kenapa kalau asumsi saya, Pak Oli, daily-nya belum tercapai itu karena inflow kan masuk banyak. Ini kan cuma kecil-kecil, 5 menit. Iya.
Kan orang masih tahan barang, Bos. Belum jualan. Yang jualan cuman sedikit, artinya kan gitu. Iya, yang masih tahan barang untuk daily kan masih banyak, Bos. Iya, Punya barang tapi belum dijual ya. betul. Oh iya, sejak di sini harusnya masuk di supply zone. Udah supply zone. Sorry, demand zone. Tapi itu secara Hekinasi udah biru pertama ya, Poli. Hari ini Tinggi lagi. bentar. Secara Hekinasi, Bos. Hekinasi. Apakah kita tunggu koreksi dulu? Hekinasi hijau pertama kemarin waktunya beli bagus. Iya, kemarin. Tadi tuh Pak Rudi nanya, saya bilang, Bos, kalau mau masuk hari Jumat kemarin, jangan Senin, Bos. Nunggu koreksi aja, kan harganya masih di bawah nih. Iya. Kalau besok masuk, lihat candle bayangannya besok. Ini dia Iya, untuk swing. kemarin naiknya berapa persen? Takutnya, Bos, Pauli, takutnya tuh ada candle hijau kecil tuh di itu. Kan masih koreksi tuh, candle hijau kecil tuh ya di sebelah ya. Iya. Nah itu. Ini bisa naik cuman RSI-nya nih. Bisa jadi naik bentar habis itu koreksi karena RSI-nya overbought. Overbought. Iya. Jadi nunggu koreksi aja dulu. Tadi sih Pak Rudi minta saran sih, saya bilang jangan dulu, Bos. Nunggu koreksi dulu kalau mau masuk sebenarnya kemarin. Karena parabolik SAR-nya kan tuh dua di bawah. Pak Rudi bilang, Bos, parabolik SAR-nya udah di bawah. Iya, tapi secara Hekinasi kan hijau pertama kemarin. Hari Jumat. Kemarin waktu terbaik belinya. Iya, waktu terbaik tuh kemarin. Kalau hari Senin ya agak-agak telat sih. Sudah hijau Kalau kedua. SMDM, Bos Oli? SMDM kemarin hijau pertama. Kemarin hijau pertama ya. Bentar, kita cek lagi. Oh, masih merah. Besok kayaknya mau lampu kuning, Bos. Besok mau biru nih. Coba lampu kuning, tinggal cek candle bayangan. Iya. Kita kesini lihat volumenya dulu, Bos Oli. Apa volume? Iya. Ini volumenya. Besar ya, Inflow, outflow, Bos. Pauli. Inflow, dan outflow. Inflow ada masuk. Cuman kecil ya. Inflow, iya kemarin inflow yang mendominasi. Tapi ini kan masih besar yang masuk, tuh Bos, yang masih tahan barangnya, masih Iya, banyak. yang di dalam masih banyak. Oke. Tapi spike udah tercapai tuh. Daily-nya sudah tercapai, tinggal cek aja spek pendek. Saya kelihatan tadi di itu harganya udah di atas sih, Bos. Oh, sudah di atas ya. Iya. Spek 05 yang 05 kalau waktu dekat bisa sih. 436. 430 kalau mau take profit. Ya. Tinggal dikalkulasi berapa persen. 430 terhadap 400. 9% kurang lebih. Ya, kurang lebih gitulah. Ya. Kalau mau 9% ya monggo, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Kalau mau harap lebih juga ya pantau ketat. Lumayan 20 juta 9%, Pak. Oh gitu ya. dibandingkan deposito ya Pak Fidli ya. Iya, betul. Siapa yang mau kasih Pak 9% dalam waktu misalnya 2 minggu? Iya kan? Nggak ada, Pak. Cuma Bang Oli yang mau ngasih, Pak. Ya, cuma kita pengangguran ini aja. Kita kalau di Bandung kan pejabat, Pak, pengangguran Jawa Barat. Ya. Pak Oli. Ya, Bos. Kalau spekulan arah itu untuk swing bisa, Pak? Nggak bisa. Buat fast trade. Fast trade, Pak. Oh, fast trade. Oh, fast Ya. trade. Pak Mumin kan lagi beralih dari swing ke fast trade. Kalau saya belajar, Pak. memang sudah lempar handuk, Pak. Iya, Pak. Bisa ini Pak jelasin sedikit Pak spekulan arah untuk fast trade Pak. Spekulan arah, oke. Jadi saham-saham yang muncul di spekulan arah ini adalah saham-saham yang
pergerakannya cepat. Siap. Cepat naik atau cepat turun. Jadi saham yang muncul di sini tinggal dicek di 100 tick sama 1 menit. Ya. Kalau di 100 tick sama 1 menitnya sama-sama biru, silakan beli. Oke, Pak. Lalu dipantau kalau sama-sama merah, jual. Oke. Kalau salah satunya merah, Bos, belum tentu jual. Belum. Itu masih Minimal antar. Itu Minimal udah ada saringan sahamnya, Pak. ya, Dari spekulan aran, Pak ya. betul. Tadi Bapak siapa yang lempar handuk untuk Fasrid, Pak? Saya, Bos. Pak siapa, Pak? Pak Albert? Ya, Jayapura. Kalau saya sama lagi belajar sekarang, Pak. Saya tapi belinya dikit-dikit, Pak. Kalau keguyur nggak apa-apa, masih bisa ketawa, Pak. Tidak sebanding, Pak. Kita Dengan dapatnya capeknya ya. Bukan dapatnya sedikit, hatinya itu yang tidak sebanding. Bisa kan sambil swing, Pak. Nanti kehibur sama swing, Pak. Ya, Pak. Kehibur sama swing nanti, Pak. Swing cuannya gede, Pak. Oh gitu ya. Iya, jadi Fasrid harus belajar kita juga, Pak. Kita kangen kayak Pak Januar, Pak Kadafi, Pak. Orang-orang itu sebelum jam 11 sudah ngantongin jutaan itu, Pak.